menjadi umat yang bersungguh hati. Kalau kita sungguh didapati Tuhan, kita sangat mengandalkan Tuhan, kita sangat bergantung sama Tuhan Yesus saja, maka pasti ada perbedaan. Ada perbedaan orang yang sungguh berharap sama Tuhan, yang beribadah sungguh-sungguh pada Tuhan, dengan yang tidak beribadah. Ada perbedaan, itu pasti. Orang yang bersungguh hati kepada Tuhan akan bisa melewati situasi keadaan apapun ke depan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi orang yang bersungguh hati kepada Tuhan? Karena janji Tuhan adalah mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada orang yang sungguh-sungguh bersungguh hati kepada Dia. Dan kondisi yang sulit apapun, kalau kekuatan Tuhan dilimpahkan kepada saya dan saudara, pasti kita akan kuat menghadapi situasi kondisi apapun. Nah, apa yang harus kita lakukan menjadi orang yang bersungguh hati? Belajar dari Raja Asa ini. Yang pertama, tetap percaya dan terus mengandalkan Tuhan. Orang yang sudah tidak lagi sepenuh hati mengandalkan Tuhan, maka pasti dia akan mencari pertolongan dari manusia. Dan ini yang dialami oleh Raja Asa. Orang yang sungguh-sungguh terus mengandalkan Tuhan, maka apapun keadaannya, sesulit apapun keadaannya, dia akan terus tetap mengandalkan Tuhan. Raja Asa ini sebenarnya sudah punya pengalaman mukjizat ditolong Tuhan. Doanya didengar Tuhan. Tuhan tahu kedalaman hati Raja Asa. Dia mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati dan Tuhan tolong. Raja Asa berhasil mengusir Serah, mengalahkan Serah dengan 1 juta pasukannya. Allah yang memberikan kemenangan kepada Raja Asa. Saya percaya saudara semua pernah mengalami pertolongan Tuhan, pernah mengalami mukjizat Tuhan. Ingat-ingat kebaikan Tuhan, ingat-ingat terus pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan telah menolong kita pada masa-masa yang lalu, maka percayalah dengan sepenuh hati, Ia juga sanggup dan terus akan menolong kita untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Tidak seperti Raja Asa. Berjalannya waktu, dia mengalami masalah, yaitu Raja Baasa, Raja Israel mau menyerang dia, yang sebenarnya jumlah pasukannya jauh lebih kecil daripada pasukan Raja Serah. Tapi kok dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan Behadad, Raja Aram. Ini yang Tuhan tidak suka. Demikian juga kita, saudaraku. Kalau kita sudah berjalan waktu, tidak lagi mengingat-ingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan, dan kita mengalami suatu masalah, dan kita tidak lagi mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati, kita sudah mulai bercabang hati mengandalkan manusia, mengandalkan orang-orang lain. Tuhan tahu dan Tuhan tidak suka dan Tuhan angkat tangan. Yang kedua, mau menerima teguran. Nah, Raja Asa ini sebenarnya dia bisa saja mengalami perubahan tentang sikap hatinya kalau dia mau menerima teguran. Tuhan sayang kepada dia. Tuhan mengutus seorang pelihat, seorang hambanya yang bernama Hanani untuk menegur dia. Diingatkan, hei Asa, mengapa kamu begitu bodoh? Mengapa kamu sekarang bergantung kepada Benhadad Raja Aram, yang pada mulanya Allah itu berencana menyerahkan Raja Aram kepadamu? Mengapa kau bergantung pada Aram? Kenapa tidak bergantung sama Tuhan? Bukankah Tuhan telah menolong kamu pada masa yang lalu, melepaskan kamu dari Raja Serah yang begitu banyak pasukannya? Tuhan sudah menolong kamu. Kenapa sekarang kamu tidak bergantung sama Tuhan? Betapa bodohnya kamu. Sebenarnya itu teguran yang harusnya membuat Raja Asa itu bertobat. Ingat kembali kepada Tuhan. Tapi dia tidak mau ditegur. Dan dia menjadi marah dan memasukkan Hanani ke penjara. Kenapa? Sombong. Orang yang sombong tidak bisa ditegur karena menganggap dirinya benar, padahal salah. Beda dengan Raja Daud. Saat dia berbuat dosa, Nabi Nathan disuruh oleh Allah untuk menegur Daud. Daud punya kerendahan hati. Dia membuka hatinya untuk teguran. Dan dia bertobat dan Tuhan pulihkan. Demikian juga saya dan saudara. Jaga hati ini untuk terus memiliki kerendahan hati dan siap menerima teguran untuk kebaikan kita. Tuhan sangat sayang kepada kita. Karena sayangnya kepada kita,
Maka saat kita berbuat dosa, dan Tuhan menegur kita supaya kita berbalik, bertobat sungguh-sungguh pada Tuhan. Yang ketiga, terus menjaga hati ini untuk tetap bersih, tidak menyimpan dendam. Raja Asa marah atas teguran daripada Hanani. Maka tertulislah, maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu. Sakit hati. Bukan saja dia tidak mau terima teguran, tidak mau mendengar nasihat dari Hanani, tapi lebih daripada itu, sakit hati. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berbahagialah orang suci hatinya, karena dia akan melihat Tuhan. Dan pemazmur menulis, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar doaku. Penting sekali hati yang bersih. Saudara mungkin mengalami perlakuan tidak adil dari siapapun. Tapi ingat, firman Tuhan katakan, ampunilah setiap orang yang bersalah kepadamu. Seperti Tuhan telah mengampuni saya, seperti Tuhan telah mengampuni kita, demikian juga Tuhan mau kita mengampuni sesama kita. Percayalah, Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada orang yang bersungguh hati. Biarlah Tuhan sungguh-sungguh melihat hati kita, kedalaman hati kita, bahwa kita bersungguh hati kepada Tuhan.